Nah, Pak Farul, langsung deh ke pertanyaan pertama nih ya, Pak Farul ya. Mungkin, nah, apakah saat ini nih Amerika Serikat ini bakal krisis nih, ataukah sebenarnya udah di dalam krisis sebenarnya saat ini? Kalau definisi krisis ekonomi enggak. Kalau krisis keuangan mungkin sudah bilang sudah terjadi. Sudah. Seperti kalau kita follow call kita ya, kita dari tahun lalu itu sangat aware bahwa sektor keuangan ini agak berat tahun ini. Oke, apa bedanya tuh Pak Farul, krisis keuangan dan krisis ekonomi? Nah, kalau apa namanya? Kalau krisis ekonomi kan kita sama tahu bahwa definisinya 2 kuartal berturut-turut itu GDP-nya negatif. Kalau krisis keuangan itu bisa terjadi, yang terjadi itulah krisis itu yang berada di sektor keuangan, bukan di sektor real. Kan sama kita ketahui kalau sekarang kita itu sudah ada 3 bank yang masuk FDIC yang sudah harus apa namanya itu diliquidate. Jadinya kita boleh lihat mungkin dari sisi keuangan ini sudah terjadi nih. Dan saat ini memang ada resikonya ini bisa merambat ke yang lain-lain. Ini menjadi resiko tersendiri dan seperti yang udah kita bahas kemarin ya, bahwa tahun ini itu tahunnya sektor real sebenarnya. Yang di sektor keuangan harus sangat berhati-hati, kira-kira seperti itu. Oke, ini yang seperti kita tahu ya. Aku ingat since dari akhir tahun lalu ya, Om Farul sebenarnya udah tidak se-bullish itu lagi di banking. Nah, Sudah apakah ini sebenarnya sih aku ya apa namanya sentimennya berubah, marketnya berubah ya. Nah, apakah sebenarnya yang terjadi saat ini, mungkin sebelum kita bahas itu, kan tadi yang seperti Om Farul bilang, sudah ada 3 perbankan ini yang udah bisa dibilang mereka, apa namanya, ada isu di mana mereka nggak bisa collapse ya katanya. Yang pertama yang Silicon Valley, habis itu susul Signature, terus yang lagi rame ini ada Credit Suisse nih. Nah mungkin dari gambaran besarnya nih, mungkin teman-teman biar dapat background, sebenarnya masalah paling besar itu apa sih Om dari 3 perbankan ini? Apakah dari masalah mereka nggak bisa bayar cairin obligasinya rugi, ataukah karena kurang likuiditas, atau adanya permasalahannya itu sebenarnya dimulai dari perubahan tren perekonomian dari sebelumnya banjir likuiditas di era COVID, yang mana kita lihat kan itu adalah era di mana sektor keuangan itu lari lebih kencang daripada sektor real pada waktu era COVID. Sedangkan pada kondisi saat ini itu kondisinya itu berubah sebenarnya. Kondisi di mana sektor real itu jauh lebih bagus daripada sektor keuangan. Nah, pada kondisi seperti ini itu ada perubahan yang sangat material sebenarnya, Tere. Kalau institusi keuangan sebelumnya selalu mengalami inflow, itu yang biasanya terjadi ya, gara-gara cerita over likuiditas. Cerita itu suddenly berubah. Jadi strategi investasi dan strategi bisnis yang tadinya mereka jalankan di waktu deflasi, di mana di waktu juga inflasi turun dan over likuiditas, itu benar-benar tidak berjalan lagi, terutama sejak bunga The Fed naik dari 0% sampai ke 4,75% dari sekarang. Itu yang membuat pada ketika kondisi tightening itu orang jadi melihat-lihat apa yang akan terjadi pada lembaga keuangan. Coba kita bayangkan ada apa namanya ini ya, kalau ada rekan-rekan yang punya background pernah kerja di perbankan, ada yang namanya itu asset and liability management. Yang selalu ceritakan adalah kalau bunga cenderung turun, perbesarlah sisi aset. Dan kalau bunga cenderung naik, perbesarlah sisi liabilities dengan segala macam cara. Yang terjadi di kasus ini, salah satunya itu terutama di kasus paling besar itu di SVB, yang terjadi itu adalah dari 2 tahun yang lalu, itu interest rate sudah bottoming dan interest rate naik. Yang terjadi adalah pada waktu interest rate itu sebenarnya pelan-pelan sudah naik, SVB ini masih memperbesar aset, tidak memperbesar liabilities-nya. Sehingga yang terjadi itu adalah saat ini ketika sektor real membaik dan uang itu keluar dari sektor keuangan, resiko di asset and liability manajemennya itu jadi kebuka gitu, Tere. Cuman sama kita ketahui ya bahwa posisi obligasi mereka tinggi sekali di yield yang rendah sehingga mengalami loss di mark to market.
Itu yang sebenarnya menjadi salah satu concern. Yang sebenarnya kalau mereka itu loss-nya biasa saja dan nggak harus mengambil kapital, seharusnya sih nggak masalah ini. Jadinya cuman gara-gara kemarin mereka ketika raise kapital itu tidak tercapai, itu yang membuat drop itu bisa terjadi sangat material, itu yang kejadian. Dan itu membuat semua orang berhitung terhadap perbankan lainnya. Karena konsep bank itu seperti ini. Bank itu pada dasarnya itu seluruh bank itu bisa forever kuat kalau dipercaya dan forever rapuh kalau tidak dipercaya. Karena itu perbankan itu sangat bisnis kepercayaan sebenarnya. Itu yang menjadi problem dari 3 bank tersebut. Oke, jadi masalahnya ini menjadi domino efek ya, karena dari satunya mau tarik, jadi itu berimbas ke yang lainnya juga ya semuanya, Pak Farul ya. Nah, kalau kayak gitu, Pak Farul lihatnya apakah kita itu harus antisipasi akan ada nama-nama bank besar berikutnya lagi nih yang akan muncul, yang akan menyusul? Mudah-mudahan jangan. Kita berharap itu tidak terjadi. Tapi kita harus aware resiko seperti itu tetap ada. Karena permainan yang sekarang ini bukan lagi permainan soal performance. Kita nggak nanyain ini banknya asetnya bagus. Kita nggak akan bahas lagi ini asetnya bagus, yang ini kurang bagus. Ini manajemennya oke, yang satu enggak. Permasalahan sekarang itu pure di trust. Di trust atau kepercayaan. Selama ini yang kita tunggu ya, kita berharap semoga kepercayaan yang ada di sistem perbankan di Amerika Serikat tetap oke. Kalau itu kejadian, mudah-mudahan domino efeknya itu bisa rendah. Tapi kita harus aware sebagai investor di dunia keuangan yang selalu berusaha ahead the curve, di kondisi sekarang ini memang ada resiko dari trustnya. Itu yang kita lihat. Dan ini PR dari regulator dan ini harus kita pantau day by day. Itu yang aku lihat. Oke, jadi ini adalah bisnis trust dan kita harus lihat kebijakan dari regulator ke depannya ya. Nah, Pak Farul, kalau kita lihat, kalau kita ngomong soal banking di US, ini kita lihat yang justru dropnya dalam itu bank-bank kecilnya nih. Nah, apakah banking-banking yang mereka saat ini untuk jangka pendek ini justru akan juga nih memanfaatkan momentum yang sekarang di mana harga obligasinya lagi tinggi karena yieldnya kita lihat dropnya juga cukup dalam ya. Nah, untuk menjual obligasi mereka juga nih untuk siap at least kalau misalnya terjadi bank run mereka udah ada likuiditas, mereka udah cukup nih, Pak Farul ya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan, dikarenakan juga kemarin itu juga kalau dari The Fed-nya juga sudah mengeluarkan bank term funding facility. Jadi sehingga ini juga diharapkan bisa membuat bank-bank itu lebih aman itu kondisinya. Karena problem di sini sebenarnya bukan di problem portofolionya, tapi di problem dari trustnya. Trustnya ini kenapa bisa goyang? Karena yang terjadi itu adalah manajemen treasury-nya dipersepsikan tidak begitu prudent, itu yang kejadiannya. Oke. Dan ini juga pelajaran terbesar bagi kita kalau untuk perbankan, berinvestasilah di bank yang well diversified. Bank yang bergantung sama satu industri saja itu rentan. Kayak industri startup kan mengalami outflow pada dasarnya dalam beberapa bulan terakhir dikarenakan bunga udah naik, mereka nyari funding susah. Ya kalau startupnya nggak ada uang, dengan outflow ya jangan heran juga bank yang tempat taruh uang dari startupnya itu juga mengalami kerentanan untuk menghadapi outflow di depositornya gampang keluar, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini Pak Farul juga udah menjawab pertanyaan teman-teman ya. Apa iya bank sebesar itu bisa kecolongan nih tentang terkaitan manajemennya hingga kolaps. Nah itu jadi masalahnya ada di diversifikasi fundingnya ya. Iya, dan sebenarnya kalau kita lihat ini kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang seperti ini. Ini mirip kayak kita kehidupan sehari-hari, kita bilang bahwa kita dalam berjalan itu selalu berhati-hati. Tapi kita nggak pernah tahu, Tere, kapan kita akan menginjak kulit pisang di jalanan. Sometimes we never know. Tapi ketika when the shit happen, nggak peduli betapa prudentnya kamu,
ya apa namanya, kamu akan terjatuh juga. Kira-kira analoginya seperti itu. Apalagi kamu memilih di jalan dan berada, kalau di kasus SVB, berada di industri yang lagi licin-licinnya. Jangan salahkan kamu terjatuh kalau ternyata dari awal pilihan jalannya licin. Itu yang kira-kira aku lihat. Dia exposure-nya ke startup saja. Waktu pandemi sahamnya naik luar biasa, wajar. Sekarang normalize. Ini kepleset. Dari awalnya sudah memilih jalan yang lebih licin. Kira-kira seperti itu. Ini yang namanya high risk high return ya. High risk high return ketahuan di kondisi bagus high risk, ketika turun high return. High return ketika turun ini high risk-nya kelihatan. Kira-kira seperti Ya, itu. oke. Nah, Om Farul, kan kita juga tahu nih Goldman Sachs ini dari mereka juga menurunkan proyeksi ekonomi AS nih. Dari yang pertumbuhannya sebelumnya di 1,5, sekarang di 1,2. Nah, kalau misalnya nih, dengan pelemahan di ekonomi AS ini, apakah akan domino efeknya kemana saja nih, kalau Om Farul lihatnya? Kalau aku sebenarnya lihat ini ya, untuk ini kita berkaca dari apa yang pernah terjadi di tahun 2008. Saya lihat bahwa successful rescue package itu hanya untuk perbankan. Dengan baik itu dampaknya itu diberikan lending facility, ataupun nanti berakhir dengan QE, apapun ya, selama itu masih stimulus untuk likuiditas dan perbankan, hanya akan bisa sukses Tere kalau lingkungannya itu deflasioner. Inflasinya itu lagi turun, nggak naik. Nah, permasalahannya sekarang, problem seperti ini muncul ketika inflasinya tinggi. Sehingga kalau aku lihat, kalau problemnya muncul ketika inflasinya tinggi seperti ini, akan sulit untuk melakukan rescue package itu dan berharap dampaknya bisa selesai. Seperti tahun 2008. Nah, bottom line-nya apa? Untuk syarat kesuksesannya itu harus ada deflasi, maka aku lihatnya kalau mau full stimulus, inflasi Amerika harus turun dulu. Kalau inflasi Amerika itu harus turun dulu, artinya apa? Real sektornya mereka itu harus melambat secara signifikan. Kalau mau melambat secara signifikan, leading indikatornya apa? Pasar sahamnya mesti turun dalam dulu. Itu yang lagi kejadian sekarang. Pasar sahamnya turun dalam, sentimen di real sektor tentunya yang mau investasi jadi turun, ya kan? Sehingga nanti uangnya itu, ini ya stepnya itu, uang itu akan masuk beramai-ramai ke pasar obligasi negara Amerika Serikat. Nah, dengan ketika ini bisa tercapai, maka rescue package terhadap perbankan-perbankan yang ini lagi itu akan bisa dihandle oleh The Fed dan tidak akan berdampak deflasioner, Tere. Itu yang kira-kira. Nah, cuman dampaknya buat kita apa? Aku lihatnya memang kondisi ini akan membuat sebuah kondisi di mana pasarnya itu bullish obligasi, bearish equity. Obligasinya pun jangan obligasi corporate sebenarnya. Kalau untuk di Amerika ya, obligasi pemerintah. Jadi di kondisi kayak gini, to keep our porto, aku menyarankan mari kita pindah ke obligasi pemerintah. Itu yang kita lihat. Oke, jadi sekarang justru dampaknya orang-orang akan bullish obligasi, bearish ke equity ya. Oke, Dari equity itu aku dengan asumsi bahwa pemerintahnya, the Fed-nya itu berhasil untuk recover. Untuk bisa recover ini dengan baik tanpa mendatangkan inflasi dan krisis yang lebih besar di depan, sektor realnya harus mengalah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, resikonya gimana kalau perputaran ekonomi Amerika itu masih kencang kayak sekarang, Tere? Inflasinya bisa turun nggak? Nggak bisa. Kalau inflasinya nggak bisa turun, ditambah lagi ada stimulus dan rescue package, berarti money supply-nya masih naik, bisa jadi inflasinya meledak lagi tahun depan. Bisa jadi the Fed rate yang udah diharapkan turun, batal turun. Nggak sampai 5, nggak jadi ke 4%, tapi ke 6 atau 7%. Itu bakal bikin amsyong. Karena itu kita berharap kondisinya itu kalau aku lihat ya, mau nggak mau ya, the best thing to expect adalah tahun ini itu perlambatan ekonominya itu material. Supaya dana yang lagi berputar di perekonomian bisa beralih ke sektor keuangan untuk menjaga kestabilan perbankan. Ini kira-kira kalau kita ambil skenarionya balik ke skenario tahun 2008 dan 2009. Oke.
Nah, Pak Farul, tadi ngomong-ngomong soal dengan asumsi The Fed bisa recover ya, ini juga ada pertanyaan yang pas banget nih. Jadi The Fed kira-kira apakah akan naikin bunga? Nah, ini minggu depan kan akan ada pengumuman suku bunga dari The Fed. Dan kalau kita tahu, sebenarnya agak dilema ya Pak Farul ya. Kalau misalnya The Fed naikin suku bunga, inflasinya masih on track nih untuk akan menjaga inflasi, tapi justru yang suffer itu adalah sektor bankingnya. Tapi kalau misalnya The Fed rate cut, nah justru inflasinya tidak akan sesuai rencana awal nih ya Pak Farul. Tapi perbankannya akan sedikit tertolong ya, bisa dibilang. Nah, Oke, nah terkait The Fed, aku hanya bisa cerita bahwa pada dasarnya itu aku sangat menyarankan ketika menganalisa kebijakan moneter atau fiskal, jangan menganalisa itu berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Kita harus berada dalam sudut pandang The Fed. Dan The Fed itu sudut pandangnya tentu saja sesuai dengan mandatnya sendiri. Mandat The Fed itu kestabilan harga, nilai tukar inflasi, dan juga unemployment. Itu yang kita lihat. Dan pada dasarnya itu sebenarnya Fed hanya akan bereaksi terhadap market kalau market itu membuat perubahan kejadian di market, bullish atau bearish, membuat perubahan di outlook inflasinya. Dan sekali lagi seperti Jay Powell bilang kemarin, disinflation is just begun. Tapi inflasi itu masih jauh di atas targetnya The Fed. Karena itu aku lihat The Fed masih harus menaikkan interest rate-nya sebanyak 25 basis point lagi. Apa gunanya? Untuk meng-ensure bagaimana caranya inflasi trajektori di Amerika itu bisa turun. Kalau bisa turun baru bisa rate cut. Tapi apakah The Fed peduli dengan tiba-tiba di sepanjang perjalanan ada penurunan ada kejadian-kejadian luar biasa kayak perbankan? Yang aku lihat adalah dalam kebijakan publik manapun, termasuk kebijakan moneter, terdapat unintended consequence. Konsekuensi yang biasanya itu tidak terkontrol dan tidak terprediksi sebelumnya. Dan memang biasanya di tiap rate hike cycle, selalu kalau aku bilang sederhananya itu selalu ada korbannya. Sekarang korbannya siapa? Ya perbankan-perbankan di regional, yang posisi treasury-nya tidak sekuat yang dipersepsikan sebelumnya. Fed, kalau aku lihat, jangan berharap terlalu banyak. Fed akan pivot. The Fed itu, mandatnya itu bukan menjaga harga aset. Bukan membuliskan, bukan membuat kaya Anda. Nggak ada. The Fed itu nggak peduli. The Fed itu peduli dengan tingkat inflasi dan unemployment. Either itu bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi naik atau pertumbuhan ekonomi turun. Marketnya bullish, marketnya crash. Central bank seperti The Fed itu agnostik pada dasarnya. Kita harus lihat bahwa mereka itu kerjanya harga itu. Oke, jadi kita harus ingat lagi mandat The Fed itu di tingkat inflasi dan kestabilan harga. Kestabilan yang tercermin di inflasi itu pada dasarnya. Masalah di sektor perbankan itu mandatnya dari FDIC sama Kemenq-nya dari US ya Pak Farul ya? Iya, sesuai dengan undang-undang, tergantung undang-undang masing-masing negara. Kalau kayak Bank Indonesia, mandat Bank Indonesia adalah kestabilan rupiah yang tercermin dari nilai tukar dan inflasi. Oke. Nah, tadi ngomongin soal inflasi juga nih, karena kan sekarang emang The Fed ada target inflasi untuk menuju ke 2% ya Pak Farul. Kalau Pak Farul lihat sendiri, 2% ini apakah bisa dibilang terlalu ambis nggak Pak Farul? Apakah benar-benar harus melewati resesi ekonomi nih baru tercapai? Aku melihatnya kondisi sekarang itu lumayan inflasionis ya. Aku dari tahun lalu tuh lumayan inflasionis. Yang aku lihat dengan kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang saat ini, apakah itu cukup untuk bukti turun inflasi? Belum. Kenapa? Karena yang perbedaannya sekarang itu adalah saat ini adalah kejayaan sektor tenaga kerja, orang-orang di Amerika pendapatan income growth-nya naik, inflasinya masih meningkat. Aku rasa belum waktunya The Fed itu bisa dengan easy mencapai inflasi itu 2%. Itu yang aku lihat. Kalaupun mau expect 2%, paling cepat 2025, aku lihatnya seperti itu. Paling cepat 2025. Nah, ini yang kebanyakan sektor keuangan, kalau kemarin kita ngobrol, aku kan bearish banget sama bank ya dari tengah tahun lalu, kebanyakan sektor keuangan masih berada dalam mindset yang deflasioner. Inflasinya turun, arahnya turun, nyari funding gampang,
bisa ngelok ngasih loan yang agak panjang gitu kan. Sekarang sebaliknya, nyari funding sudah tidak gampang lagi pada dasarnya. Sudah tidak gampang dan net harian itu sebenarnya perbankan itu kecenderungan outflow-nya udah lebih tinggi daripada inflow-nya. Kenapa? Biaya hidup orang udah naik, inflasi sudah tinggi. Saya tiap bulan ngeluarin uang dari rekening lebih banyak daripada sebelumnya. Baik diri saya ataupun korporat-korporat di mana-mana. Itu kenyataan yang terjadi di periode inflasi tinggi. Dan memang dalam sejarahnya, bank run gini-gini itu jamak terjadi kalau kondisinya inflasi. Kira-kira seperti itu. Karena nature-nya emang uang itu keluar dari sistem. Keluar dari financial system, masuk ke real sector. Yang heboh kalau gitu banknya. Orang real sektornya nggak apa-apa. Tokonya rame, orang pada belanja, gajinya kencang. Tapi bank nggak suka. Bank suka sebaliknya. Bank suka duit itu stay di perbankan, jangan keluar kalau perlu. Itu yang lagi kejadian sekarang. Iya, iya. Maka itu tadi ada teman kita yang nanya, tapi bukannya kalau sektor realnya jalan dan bagus, sektor perbankan akan bagus juga ya? Nah, berarti itu menjawab pertanyaannya ya. Iya, Kalau sektor perbankan akan bagus, tapi sektor perbankan tidak akan mempunyai likuiditas yang banyak. Loan growth mahal. maaf Pak Farul, tadi ada sedikit nge-lag Pak Farul. Oh, Itu dari aku atau dari Pak Farul ya? Nggak tahu. Jadi, Kayaknya penting lo ajar lagi sekarang. iya. Intinya kalau aku tetap melihatnya bahwa tahun ini itu bukan tahunnya sektor keuangan sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya tahun itu lebih banyak ke sektor real. Dan kita pun, aku juga nyaranin, kalau dari tahun kemarin ya, kalau rekan-rekan itu punya bisnis sektor real, berfokuslah ke bisnis sektor real tahun ini. Ini bukan tahun dimana kita easy cari cuan di market, beda. Oke. Ini tahun market cari cuan dari kita. Wah, Bukan kita cari cuan. maksudnya sebaliknya. Nah, Pak Farul mau nanya nih, kira-kira sebenarnya kapan sih market bisa pricing in nih situasi ini? Kan kita lihat market responnya cukup negatif ya seminggu ini. Apakah sampai ada bank besar yang harus default juga, ataukah bond yield ini mesti keberapa, atau apakah central bank di US Kalau sampai aku lihatnya di kondisi sekarang itu, kapan kita market itu bisa lumayan ini lagi, aku lihatnya gini. Bahwa dari tahun lalu itu nature-nya adalah market itu mengusir orang-orang yang nggak seharusnya ada di market. Siapa orang-orang yang nggak harusnya ada di market? Orang yang harusnya bekerja. Yang tadinya tiba-tiba kerja jadi trading for living zaman pandemi, itu membuat uang nggak berputar. Sekarang mereka udah terpaksa kerja lagi. Itu satu. Terus yang aku lihat itu paling tidak, itu aku lihat memang untuk mencapai kestabilan selanjutnya, optimisme ini harus hilang. Itu yang kita lihat. Kalau kemarin-kemarin kan ini ya, selalu kalau yang ikut IG Live itu bisa ratusan orang. Kalau aku lihat nanti kalau seandainya makin nggak banyak orang yang ngeliatin market, makin kita fokus ke pekerjaan kita masing-masing. Because market is bearish. Itu baru nanti akan tercapai target-target yang diinginkan The Fed dan juga policy maker tadi. Inflasi beneran turun, orang kembali bekerja, pertumbuhan ekonominya membaik, itu nanti akan lihat. Nah, berapa lama? Kalau menurut saya, mudah-mudahan ya, kalau memang dibiarkan ada recovery-nya berhasil, The Fed berhasil dengan recovery-nya, tapi dengan ekspektasi ekonomi itu turun dulu, kalau seandainya ada drop lagi di S&P 500, mungkin the next 1 or 2 months, we have maximum fear. Ini kita lihat ya. Nah, ini aku melihat bahwa, kalau kemarin-kemarin aku bilang hati-hati, jangan masuk market, trading aja. Aku sekarang nunggu kapan kira-kira merasa maximum fear, ketika maximum fear, kan time to buy. Apakah sekarang? Belum. Itu yang aku lihat. Oke. Ketika akhirnya itu Amerika berhasil ya dengan ekonominya turun itu bisa bikin duitnya balik lagi ke pasar keuangan, itu nanti time to buy. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan. Oke, jadi Kalau belum bahasa tradernya, aku lihat kayak gini, the Fed itu masih butuh untuk jauh bonding the market. Begitu market takut. Jangan remehkan gua. Itu yang the Fed pengen market. Gua bakal naikin tingkat suku bunga sampai semuanya sesuai dengan yang gue inginkan. Kalau itu belum tercapai ya kayak gini-gini aja ya. Tadi Pak Farul bilang apa, sampai the Fed jauh bonding ya? Jauh bonding the market, bikin market itu nggak optimis sama sekali. Oke, jadi di kondisi seperti ini masih belum saatnya ya untuk kalau misalnya kita mau kembali agresif lagi justru ya. Kalau aku sih lihat justru sekarangnya itu Bapak Ibu mungkin portofolionya lebih oke, government bond kayaknya boleh dibeli dulu tuh.
yang lebih aman. Government bond, money market, aku rasa ini itu adalah instrumen yang masih lebih wise. Aku lihat government bond itu oke. Karena aku lihat gini, aku mulai lihat adalah kita percaya dengan the Fed, credit risk dan pesimisme mau nggak mau itu bisa muncul. Kalau aku lihat itu sebuah hal yang penting juga dalam rebalance market ini. Untuk kita riding di kondisi tersebut, aku lihat bull yang akan kejadian pertama itu di bonds. Bull kejadian di bonds. Mungkin partly kalau aku sarankan itu 70% masuk di bonds, 30% masuk di gold. Di emas, itu aku lihat. Itu bisa bakalan jalan. Nanti ketika pesimisme itu udah tinggi sekali, kita harus balik badan. Nah, itu nanti waktunya. Kalau ketika pesimisme udah tinggi, justru marketnya udah butuh optimisme lagi, mungkin 2 bulan dari sekarang, itu akan menjadi poin penting banget, itu jadi entry level. Kalau sekarang aku sarankan, aku lihat, belum, gitu ya. Oke, jadi untuk sekarang yang paling penting itu untuk mempertahankan modal kita dulu ya Pak Farul ya, di government bonds nih. Masukin ke government bonds. Because kenapa? Untuk menyukseskan programnya The Fed wants you in bonds. BI wants you in bonds, and government juga wants you in bonds, kalau di kondisi sekarang. Oke, jadi masuk lagi kita ngebulin di stock marketnya rally, terus aktivitas ekonominya naik gara-gara ada corporate action. Kondisinya itu akan makin overheating dan naikin inflasi. Itu yang aku lihat bacanya. Oke. Pak Farul, ini mungkin ada pertanyaan sekalian aja ya Pak Farul. Beli USD bisa nggak Pak Farul? Kalau beli USD at current situation, aku lihat belum terlalu telat sih, tapi upside-nya nggak banyak. Oke, upside-nya nggak banyak. Better buat beli bond, buat beli government bond. Kalau udah rupiah, nikmati government bond masih di atas 6,7%. Kalau udah punya dolar, aku nggak nyalain juga, kalau udah punya dolar beli Indon. Itu kalau aku lihat. Oke. Jadi tergantung punyanya rupiah atau dolar ya untuk government bond-nya ya? Iya, benar, bond. Tapi kalau aku sekarang lihat apakah 15.300, aku lihat nggak terlalu banyak upside-nya ya. Aku lihat mentok-mentoknya 15.6, 15.7 ya, apa namanya, kalaupun mau depresiasi, masih lebih gedean bond yield ya, kalau aku lihat. Oke. Kalau Bapak mau beli dolar lagi, kalau seandainya ada optimisme, seminggu 2 minggu ke depan, dolar rupiah di bawah 15.200 itu boleh. Aku lihatnya range tahun ini beli dolar 14.8 sampai 15.2, anything di atas 15.500 itu jualan. 15.300 no action. Yeah. Anything di atas 15.000 itu jualan. Oke, teman-teman take note ya. 15.500 jualan di rupiah. Oke. Tapi kalau udah di bawah 15.2, 14.8 itu range beli, gitu ya kuliah. Oke nih Pak Farul, di komen juga ada yang bilang nih, unemployment data sudah keluar di bawah konsensus. Mungkin maksudnya jobless claims ya yang hari ini. Jobless claim, yes. Yap. Nah, mungkin juga yang sebelumnya jadi harapan nih untuk investor mungkin ya Pak Farul. Oh, kalau misalnya jobless claims-nya masih tinggi, nah apakah the Fed akan slow down nih? Tapi kemungkinan besar tidak ya dari yang tadi Pak Farul. Enggak. The Fed mesti ada jawabannya. Kalau gue dari kemarin tuh bilang kapan time to buy, kalau yang ikutan IG Live ini masih udah dikit. Sekarang masih ada 300 orang, Tere. Bayangin deh. Masih optimis berarti kalau 300 orang. Sorry ya, aku tahu banyak yang reading, paham, kita sama-sama merasakan Bapak Ibu. Tapi gimana pun kita harus aware kondisinya gimana. Iya, ada yang bilang nih tadi survival of the fittest di sektor perbankan. Sebenarnya sama ya, survival of the fittest di market juga nih. Kita di sektor keuangan ya, di market, benar. Karena itu kita kalau lihat itu dari tahun lalu, Bapak Ibu masih mau di market, kerja di sektor real. Kita jualan bahan bangunan, naik harganya, harga chemical naik, margin improving. Aku lihat ya di sektor real itu jauh lebih cuan sebenarnya. Di sektor keuangan masih ada cuan, tapi harus lebih hati-hati. Nah, ada nih, ada komentar. Pada galau, Pak. Memang The Fed itu pengen kita semua galau. Targetnya tercapai. Kalau semua di sini, di semua room ini galau, itu tercapai. Kalau semuanya galau, beli bonds nggak? Beli. Interest rate jadi bisa turun. Interest rate turun, pada beli bonds, akhirnya programnya si The Fed untuk bisa memberikan rescue package
kepada bank-bank tersebut tercapai. Itu jadinya. Ujung-ujung balik lagi ya ke siklusnya ya, yang Iya, balik lagi ke siklusnya. oh, Kalau aku lihat sekarang itu koreksi, untuk siklusnya mungkin belum waktunya dari fear berubah jadi greed. In this situation, yang fear masih akan menang. Itu yang aku lihat. Dan fear ini memang dibutuhkan untuk nge-rebalance perekonomian dunia di kondisi sekarang. Oke, jadi ketika sudah maksimum fear dan pesimisme, udah orang-orang udah pada hilang harapan di equity pasar saham, itu justru waktunya ya Pak Farul. Itu Nah, Pak waktunya. Farul, Kalau sekarang aku lihat mungkin bakal ada ini ya, some program JP Morgan katanya mau forecast. wah Pak Farul sinyalnya agak hilang-hilang lagi nggak nih teman-teman? Atau Pak Farul, maaf Pak Farul, tadi kayaknya 10 detik belakang itu agak muter-muter lagi Pak Farul. Boleh tolong Sorry, 10 detik ya. Iya, aku lihatnya gini, jadinya aku lihat ya bisa jadi habis ini ada kemungkinan keluar policy package, ada rebound ya, reboundnya modest lah ya, nggak nyampe 7.000 juga, cuman kita berdoa nyampe 68, 69, aku lihat that's time to kurangin posisi kira-kira, rest cash. Oke, jadi sekarang raise cash, manfaatin tunggu market rebound bisa ke 6.800-an ya. Justru itu Iya tadi. benar, 6.800-an nanti itu jualan lagi kalau aku lihat ya. Jadinya nanti kalau aku sih lihat ya, aku kemarin-kemarin, wah di sini aku dari Juni tahun lalu ya, di sini gimana market? Ya udah trading aja, udah hampir setahun gitu trading aja. Cuman kalau aku kayak gini, aku lihat justrunya semuanya pesimis, kita justru ya kalau itu kita harus coba mulai ini karena mudah-mudahan gini, kalau ini bisa selesai dalam 2 bulan, ini mudah-mudahan ya, the Fed-nya berhasil, kita udah harus siap-siap ngelong Indonesia stock. Mungkin bulan April atau bulan Mei kali ya. Cuma kalau aku pikir, ini udah mau puasa, kayaknya habis Lebaran deh. Kita baru mikir Biasa kalau untuk itu. Dan itu mudah-mudahan nih, tema cuankus bolak-balik dalam 2 bulan ini selesai. Kita bisa ngelong lagi. Itu yang aku lagi nunggu-nunggu. Sekarang, Bapak Ibu semuanya, mari kita kembali ke pekerjaan masing-masing, Bapak Ibu. Kalau aku lihatnya, kita masing-masing yang tadinya punya bisnis, run your business. Ekonomi Indonesia bagus. Kalau kita lihat, recovery masih berjalan. Balik ke sana, yang kerja mungkin fokus bisa kerjanya bagus. Kalau aku lihat nanti ketika dampak dari seluruh ini selesai, dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan, itu akan dapat lagi menjadi once in a lifetime opportunity lagi untuk kita ngelong saham. Mudah-mudahan ya, kalau aku bilang, kalau tadinya turun yang di dalam, 2 bulan ke depan, itu sampai tahun 2024, itu kita bisa bullish. Itu yang paling tunggu. Aku paling berharap kayak gitu. 2 bulan ini, market turunnya, volume habisnya selesai. Oke, jadi strategi dari Pak Farul sekarang justru jangan terlalu dipaksakan ya untuk trading. Enggak, jangan terlalu dipaksakan. Gini, kita harus paham, kita harus realistis. Trading ya boleh, cuman jangan terlalu banyak. Porsi cash tinggi. Nanti pas sudah turun banyak, ketika kita live, dan mungkin di live itu Tere, aku lihat nggak akan nyampe 300 orang lagi kayak malam ini. Orang udah pada patah harapan, mungkin sebulan 2 bulan lagi. Di kocok-kocok market. Kenapa Bank Mandirinya aja toh orang pada lihat. Kenapa BCA kan bagus, tapi kok jadi kayak gitu. Di situ nanti, at the desperation, kita harus berani. Itu nanti ceritanya. Jadi sekarang kita harus saling menguatkan dasar kondisi kayak sekarang. Waktunya mengencangkan sabuk pengaman ya, akan dibawa. Oh iya, waktunya. Gini ya. Nah, waktunya mengencangkan sabuk pengaman. Yang lagi kejadian sekarang itu adalah reverse dari apa yang terjadi pas pandemi. Waktu pandemi, market dan semua orang sampai regulator pengen kita main saham. Semuanya bagi-bagi cuan. Sekarang market, regulator dan lain-lain pengen kita kembali bekerja. Itu yang kita lihat. Balik dulu ke situ, data ekonomi kita jadi bagus, bisa bullish lagi marketnya. Apakah sekarang? Belum. Sekarang kita waktunya kita kembalilah ke realita itu kira-kira.
Kembali ke realita ya. Jadi tadi kata Pak Farul, justru sekarang yang teman-teman kita ada floating loss atau apa, nggak apa-apa, kita tahan dulu, kita manfaatin kalau marketnya ada sedikit rebound ya ke 6.000-an, kita baru amankan cash nih. Amankan cash, gimana pun amankan cash. Oke, Pak Farul, mungkin hari ini kan kita bahas dikit deh. Tadi kan kita bahas global nih, kita juga bahas dalam negeri. Tadi kan dari BI kan ada umumkan suku bunga kan, dan dipertahanin nih di 5,75%. Nah, kalau misalnya, nah terus Pak Peri tadi juga ada jelasin perbedaan struktur perbankan di Indonesia sama di US apa bedanya. Mungkin Pak Farul nanti bisa jelasin, nah kenapa kita sebenarnya nggak usah gitu khawatir ya akan terjadi yang sama di US ini. Nah, tapi kenapa dari respon market ini nih justru sangat kelihatan nih paniknya kayak dalam seminggu Kalau ini. aku lihat yang diharapkan sama market dengan prospek The Fed masih mau naikin bunga, market itu pengen BI juga naikin bunga, itu keinginan market. Tapi at the same time, BI itu masih ada kepercayaan bahwa inflasi Indonesia gampang turun. Inflasi Indonesia gampang turun, dan BI masih ingin memindahkan, ini perbedaannya ya, Amerika itu butuh uangnya itu pindah dari real sektor masuk ke financial sektor. Gara-gara financial sektornya udah flop. Itu yang kejadian di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu masih sebaliknya. Inflasi kita lebih rendah daripada Amerika Serikat, BI masih ingin dengan stance-nya itu memindahkan uang dari financial sektor masuk ke real sektor. Sehingga dampaknya itu gimana? Memang kalau untuk marketnya, kalau kita orang market ini, kita berharapnya itu BI ngasih hawkish tone. Tapi ternyata enggak. Ini kelihatan kalau dari sisi Bank Indonesia, mereka masih lebih mengutamakan perputaran di real sektor dibandingkan di financial sektor. Itu yang kita lihat. Nah, kira-kira kapan ini bisa berubah? Yang aku harapkannya. Halo, sorry. Halo Pak Farul. Sorry, tadi hilang, tinggal di kantor lagi berat. Yang saham aja yang ARB, sinyal juga ARB. Kasihan banget kita. Iya, katanya kena cut loss, kena for sale nih Pak. Kena cut loss kita. Aduh, ampun. Pak Farul, tadi terakhir aku dengar sampai kalau dari BI itu lebih pengen dari financial sector masuknya ke real sector sekarang nih. Terus habis ya, benar. Masih update. Bank Indonesia itu sangat optimis dengan pertumbuhan konsumsi di Indonesia seiring dengan semakin membaiknya mobilitas. Itu ada statementnya tadi. Mobilitas membaik. Jadinya kalau aku itu sesuai juga dengan apa yang aku ceritain dari kemarin, sektor tahun ini itu tahunnya consumer gimana pun. Yang awal tahun atau dari tahun lalu beli consumer, itu insya Allah masih untung ya kalau buy and hold ya. Nggak beli bank, paling nggak turunnya nggak banyak dari awal tahun. Itu yang aku lihat. Nggak beli bank. Jadi temanya aku tahun ini nggak beli bank. Kalau aku ya, kalau untuk investor yang long ya, kalau untuk trading selalu ada opportunity bolak-balik, tapi kalau aku dari sisi investasi beberapa agak ngelong 3-6 bulan depan, aku masih nggak suka sama perbankan. Perbankan ya, even untuk 4 big banks kita juga masih belum ya Pak Farul ya? No, makronya dari tahun lalu lihat makronya sudah not into banks. Makro into banks itu adalah di mana ada kondisinya itu deflasi, inflasi turun, dan banyak stimulus pemerintah untuk menjaga credit quality. Kalau sekarang ceritanya adalah masih di inflationary environment, likuiditas keluar dari sistem keuangan, dan itu cenderung memberatkan bank. Dan policy kita udah nggak policy pandemi lagi. Aku lihatnya, aku butuh lihat size dari perbankan ini proporsinya di IHSG lumayan turun material setelah permasalahan di Amerika ini juga, baru nanti share consumernya naik, baru nanti kita review lagi. Kalau aku sekarang so far untuk investasi, aku lagi nggak suka bank. Kalau waktu pandemi, aku anti consumer beli bank. Temanya kayak gitu. Sekarang sebaliknya, beli consumer, anti bank. Itu jadinya. Oke, thank you nih Pak Farul. Pak Farul, ini aku ada observasi nih. Kalau tadi aku sempat cek ya data seminggu terakhir ini kan sektor yang terkoreksi paling dalam di IHSG kita itu justru sektor tech sama sektor komoditas nih. Nah, dan sedangkan sektor finansialnya cuma melemah 3%. Urutannya masih yang keempat lah ya dari yang 11 sektor kita punya nih. Yeah. Nah, kira-kira kok bisa sih ini kebalikan nih justru sama di US? Kalau di US ini kan sektor banknya itu yang runtuh kan ya.
Dan Iya. sedangkan Nasdaq-nya itu yang masih masih bisa bergeraknya paling menguat nih. Nah, kira-kira Pak Farul ada pandangan nggak soal ini? Kalau aku lebih lihatnya gara-gara kalau US itu di dalam, gara-gara satu ini, satu tidak ada di investor di US itu lebih diverse daripada di sini, macam-macam, institusinya pun macam-macam di situ. Dan satu lagi tidak ada arah ARB di Amerika Serikat. Jadi kalau ada saham bisa turun 60% sehari, itu common kejadian. Jadinya aku lihat memang ketika ada sentimen ini ya sangat gampang sekali sektor di Amerika Serikat itu turun. Kenapa juga gampang perbankannya turun? Gara-gara kondisi di Amerika itu kalau untuk di dinamika real sektor dan financial sektornya, excess liquidity-nya sudah berkurang jauh. Kalau untuk Indonesia, kenapa turunnya itu agak slow? Sektor keuangan kita masih lumayan over likuiditas. Jadi secara balance sheet, untuk saat ini sektor perbankan kita masih oke. Yang memang kecenderungan kelihatan rentan itu adalah sektor komoditas. Komoditas ya, lebih gampang turunnya itu yang kita lihat. Gara-gara tahun lalu juga orang yang overweight-nya paling banyak. Oke, karena high base ya Pak Farul ya, dan kemarin juga harga minyaknya anjlok nih tiba-tiba. Karena mungkin proyeksi ekonominya turun ya Pak Farul, jadi untuk demand-nya itu ada kekhawatiran akan turun nih. Pak Farul, Iya benar. tadi singgung soal arah ARB nih. Pak Farul punya pandangan nggak? Tadi ada teman kita yang nanya nih, apakah kebijakan arah ARB simetris nanti yang mulai bulan depan ya, ini sebenarnya akan memaksa untuk duit itu balik ke sektor real lagi nih? Apakah ada In a sense, kaitannya? yes. Benar, in a sense, yes. Kita semua udah harus aware bahwa banyak dari kita itu masuk ke market karena partly itu ya, ini kita memang pada waktu pandemi, policy itu boleh dibilang itu pro newbie di market. Pro newbie, oke. Pro newbie ya dong 7% nggak dikasih ini dong. Enak dong, paling satu hari bisa turun 7%, aku tertarik belajar saham. Tapi tentunya nggak bisa dilakukan terus-terusan karena bikin pasarnya nggak efisien juga. Kalau misalnya kan kasihan juga karena ada saham yang sebenarnya demand-nya bisa dikumpulin kalau turunnya itu 50%, 2 kali ARB misalnya. Tapi ternyata nggak bisa 50% turunnya itu 8 hari ARB berturut-turut. Itu kan sebenarnya marketnya nggak bagus. Nah, kalau sekarang yang aku lihat dengan itu dibuka ini, memang akan banyak aku lihat ya orang yang mereview kembali posisi portofolionya dan keinginan dia untuk trading. Tapi yang gue percaya dengan arah ARB ini dibuka, orang akan makin lihat fundamental. Nggak bisa lagi aku lihat itu fenomena-fenomena kita mengejar arah satu hari. Kita nyari mau naik-naik terus, nggak bisa. Karena nanti itu akan ada fenomena di mana kalau lu beli di arah, nanti di ARB, 35% naik, 35% turun, itu bisa 70% sehari loss-nya. Ini udah beda. Jadinya nanti investor yang akan tetap stay di market lah investor yang benar-benar belajar. Wow, oke. Itu Trend following trend akan makin sulit, itu yang aku lihat. Ya, ini lagi rame, kita ikutan yuk gitu. Kalau di era ARB 7%, it should be easy. Kalau habis itu nggak segampang itu lagi. You need to be very mindful on what you are buying. Very mindful, dan ini saatnya kita sudah mulai harus perhatikan fundamental ya. Mungkin dulu ada fundamental banget, benar. technical, tapi sekarang udah harus perhatikan fundamental. Oke. Justru sebenarnya teknikal jadi jalan juga kalau ngobrol orang teknikal ya, teknikal jadi jalan juga. Karena kalau di bawahnya 7% gitu, chart lu jadi aneh. Karena dibatasin turunnya bisa 7% sehari, the chartnya itu ya bahwa candlestick-nya itu not really determine the real bid offer, the real supply and demand di market. Gara-gara potongnya dikit. Oke, wah jadi itu akan membawa warna baru ya untuk market kita tentunya nanti. Membawa warna baru. Dan aku bilang, apakah itu painful? Sometimes it's painful, tapi we need to get used to it. Ini bakal jadi biasa. Karena gimana? Inilah realita market. Orang pada nanya, tahun ini kok susah di market, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kita selalu bilangnya, yang real itu kayak beginilah, teman-teman. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Yep. Kita hanya bisa menerima ketidaksempurnaan ini dengan kebahagiaan. Nah, kira-kira. Wah, oke nih. Kita tetap harus
menerima ya dan menikmati Harus proses menerima. yang ada. Menikmati proses. Oke. Menikmati proses investasi. Pak Farul, ini lumayan banyak nih pertanyaan yang seputar sektor. Mungkin aku sedikit sharing nih. Kalau dari timnya Terima Ideas, kita emang dari hari Senin itu kita sudah suruh mungkin lebih jauhi sektor-sektor perbankan sama teknologi nih, terutama yang directly impact kan ya. Nah, terus kita banyakin justru di sektor-sektor defensifnya kayak telco, consumer nih. Nah, kalau Pak Farul sendiri, nah kan tadi Pak Farul bilang porsinya kurangin kan, yang biasanya trading misalnya bisa sampai 20%, 30%, mungkin kurangin jadi setengahnya aja. Kalau di saat market gak kondusif gini. Nah, kalau Pak Farul lihatnya gimana nih? Apakah ada strategi apa nih yang harus kita ambil untuk sekarang? Kalau aku lihatnya kalau di strategi kayak sekarang ya strategi wait and see ya. Kalau udah ada kenaikan yang material, ya harus ambil take profit. Kalau belajar itu tuh, kalau marketnya lagi bagus itu, mungkin kalau untuk trading itu margin kita nyari spreadnya mungkin bisa agak aja gini, tapi ini makin tipis sekarang. Aku lihat sih. Makin tipis. Agak kepada kalau aku bilang memang kondisi marketnya itu makin merciless sih, Kak. Apa namanya di kondisi kayak gini. Makin merciless. Makin merciless itu kayaknya. Jadi mungkin yang dulu teman-teman nunggu sampai 10% baru taking profit, sekarang belum 5% juga udah harus cepet-cepet ya? Yes. Aku juga kalau untuk trading fenomena yang aku lihat seperti itu ya, nunggu 10% previously. Sekarang mungkin nunggu 3%, nunggu 5% juga. We need to be happy with it. Masih untung dapat cuan. Itu kondisinya. Iya, benar. Karena kondisinya kayak gini ya, aku ngomong teori sedikit. Ada teori di ekonomi moneter itu yang namanya itu asset price channel of monetary policy. Kalau kondisi ekonomi itu lagi desperate, untuk supaya ekonominya berputar, orangnya harus merasa cuan, harus merasa kaya. Itu yang terjadi waktu pandemi kemarin. Asset price channel of monetary policy membuat harga saham itu lompat, kripto lompat, kita cuan, bahagia, itu kejadiannya kan orang-orang jadi optimis sekali, itu membuat akhirnya itu dampaknya itu positif. Sedangkan kondisi sekarang itu sebaliknya. Untuk bisa nge-rebalance lagi sektor keuangan dan sektor real kita, memang di kondisi sekarang ini market tidak bisa terlalu kondusif, itu yang kita lihat. Tidak bisa terlalu kondusif, dan memang kecenderungannya adalah mungkin lebih banyak yang loss atau yang daripada yang untung di market saat ini. Apalagi ngelihat candle chart IHSG aja jelas kan ya? Yeah. New low, new low, new low. Kalau kayak gitu jelas-jelas sudah pasti lebih banyak yang rugi daripada yang untung. Ini juga harus kalau untuk trader harus aware di kepala kita. Chance untuk untungnya lagi rendah kira-kira seperti itu. Oke, Pak Farul, ada pertanyaan menarik nih. Tadi kan kita ngebahas soal sektor, banyak nih soal sektor real. Nah, kalau sektor real, justru kita ngincar saham-sahamnya di sektor real nih, laba-laba emitennya. Seperti yang sempat kita bahas juga ya, Pak Farul, yang dari retail, consumer. Nah, sebenarnya ini bisa jadi pilihan yang masih oke gak sih, Pak Farul? Kalau aku lihat masih oke. Orang masih lumayan terlalu underestimate Lebaran. Orang banyak underestimate Lebaran kali ini. Ya aku percaya Lebaran kali ini kencang sih. Oke, jadi wah ini kayaknya bisa nyambung satu topik lagi nih. Saham-saham potensi untuk menjelang Lebaran ini menarik nih. Oke, mungkin hari ini kita udah bahas cukup banyak ya Pak Farul ya, banyak Sudah banget banyak, udah malam juga. Dari tadi yang mungkin teman-teman kita semua termasuk aku nih juga mulai kok market malah setiap hari new low lagi nih. Kalau new low ini gini, kalau new low itu kan selalu lihat tuh, itu selalu percaya sama technical lah, ngobrol sama Kohan, sama Koglen. Technical itu kemana pun tuh aku lihat itu kita harus selalu lihat. Kenapa? Karena technical itu mencerminkan supply and demand yang benar dari market. Kalau kita kan kalau apa cerita fundamental. Tapi kalau yang ngerasain market itu kita harus lihat teknikalnya. Kalau teknikalnya itu masih lebih rendah, berarti mood market itu bikin new low, mood market itu belum akan naik, meningkat. More people is taking some loss, itu yang kita lihat. Jadi kalau untuk trader gimana, aku lihat kalau nggak turun banget, jangan dibeli kalau kondisinya kayak gini. Naik dikit jual, gitu. Ya kan? Iya. Harus benar-benar manfaatkan momentum ya.
Iya. Mhm. Jadi Oke, kira-kira gitu ya. oke nih, mungkin Pak Farul, dari Pak Farul sendiri ada closing statement nggak nih Pak Farul untuk teman-teman sebelum kita close nih? Atau ada... Iya, mungkin closing statement-nya kayak biasa aku bilang bahwa tahun ini memang nggak gampang, terbukti nggak gampang kejadian, Mm-mm. terbukti nggak gampang, cuman aku selalu percaya selalu there is always a light at the end of the tunnel. Kalau ada pepatah bahasa Inggris bilang tadi, selalu ada cahaya di balik kegelapan, di balik sesuatu yang rusuh. Kalau yang aku lihat sekarang adalah kita di saat ini adalah hanya bisa menjalani apa yang udah ada. Jadinya kalau kita di sini adalah jangan terlalu over bearish, jangan terlalu over optimis di kondisi apapun. Kita harus selalu bisa melihat itu clear apa adanya, dan dengan kondisi ini karena memang kondisi makronya nggak terlalu ini, cukupkanlah porsi trading secukupnya, stay cash yang penting. Masuk investasi yang mana di kondisi kayak gini paling aman, masuklah ke obligasi negara dulu, kira-kira seperti itu. Oke. Nanti obligasi negaranya bisa minta sama Tere ini. Lagi ada penawaran apa sekarang? Ada SR ya? Kalau nggak salah. SR ya? Iya, iya. Nanti boleh nih, nanti Iya. lagi nih minggu depan sama tim obligasi ya Pak Farul. Jadi teman-teman bisa Iya, benar. atau bisa langsung kontak DM langsung ke IG-nya Trimegah, nanti akan dijawab. Oke, jadi kita harus tetap bertahan ya. Ibaratnya kita di tunnel, Tetap bertahan. tetap bertahan. Tapi memang ya aku cerita statistik. Statistik yang aku lihat bertahun-tahun, statistik RDN kepemilikan nasabah di BJ ya. Sorry. Orang lama nih ketahuan bilangnya BJ nggak BI. Di BI itu ketika market bullish jumlah RDN selalu terbang. Ketika market bearish, RDN-nya bisa turun sampai 30%. Dan ini memang kedepannya ini akan menjadi moment of truth dari kita para investor. Apakah kita masih akan menjadi yang tetap bertahan dan mendapatkan cuan di siklus selanjutnya, atau kita menjadi orang yang menyerah? Pilihan semuanya ada di Anda. Walau memang sebagian besar yang aku lihat itu adalah selalu ada yang tereliminasi. Nah, di sini kita harus kita lah yang menentukan takdir kita sendiri, kira-kira seperti itu. Survival of the fittest ya. Jadi aku lihatnya Pak Farul, yang sukses di market sama perbedaan yang sukses sama yang nggak sukses di market adalah yang sukses itu adalah mereka yang nggak menyerah nih. Yes. Sebenarnya yang setuju. Iya. Mereka yang sukses itu bukanlah ini ya di market itu orang yang sukses yang akhirnya bisa menjadi jawara di market, bukanlah mereka yang cuan ketika posisi market lagi bagus, tapi adalah mereka yang bisa survive di kondisi market yang jelek. Itu ya aku lihat selalu. Because kalau lu bisa survive dari kondisi market lu yang jelek, maka di kondisi yang bagus lu bisa jadi star. You may get very good return. Dan saya tetap belajar, banyak baca, selalu skeptis. Yang aku bilang pun bisa jadi salah. Kita harus selalu skeptis dan jangan pantang dan harus pantang menyerah. Kira-kira seperti itu. Oke, pantang menyerah. Betul-betul harus selalu balik lagi, kita harus do our own research ya, tetap ya. Do your own research. Apa yang aku ceritain ini, aku juga manusia biasa, aku bisa salah. Mungkin banget gue bisa salah. Karena itu kita harus belajar. Wah, udah sekelas Om Farul aja masih terus belajar nih teman-teman. Kita juga harus terus belajar, makin giat lagi nih. Wah, ini ada yang bilang thank you Pak Farul. See you 2 bulan lagi di live ya. Semoga enggak. See you 2 bulan lagi, oke. Oke deh, thank you Pak Farul untuk malam ini sama teman-teman hari ini yang udah join. Semoga kita semua bisa tetap cuan ya, ujung-ujungnya kita bisa melihat light at the end of the tunnel bareng-bareng nih. Yes, jadi terus nih di Market Talk dan juga konten-konten di Terima Ideas untuk teman-teman yang belum jadi nasabah Trimegah nih, boleh nih buka account dan bisa pantengin terus konten-konten kita. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak Farul untuk waktu dan insight. Oke, thank you Tere. Sampai ketemu lagi. Bye.